Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu dalam acara Ku Perlu, kuliah pernikahan 10 menit, seri pernikahan tokoh. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Asia yang begitu luar biasa, yaitu John Sung dengan pasangannya Yu Jin Hwa. Saudara terkasih, John Sung adalah seorang yang lahir di wilayah Hinghwa di Provinsi Fujian, Tiongkok Tenggara pada tanggal 27 September 1901. Dia merupakan anak ke-6 dari seorang pendeta Sung yang melayani di gereja Metodis. John Sung lahir dengan nama kecil Yuun yang artinya kasih karunia Allah. Pada waktu kecil, kepalanya luar biasa besar dan wajahnya kecil dengan kulit yang tidak terlalu putih yang membuatnya berbeda dari anak-anak yang lain. Ayah John Sung, pendeta Sung, adalah seorang ayah yang tegas, disiplin, dan mudah marah, dan ini menurun. Tabiat ini diturunkan kepada John Sung, sehingga pada waktu dia besar dia juga memiliki tabiat yang marah. Seringkali pada waktu ayahnya mendidik dia, ia dipukul dengan tongkat bambu. Pada suatu hari terjadi satu kebangunan rohani di daerah mereka, yaitu di daerah Hinghwa, di mana ada seorang pengkhotbah tidak terlalu terkenal datang pada Jumat Agung dan berkhotbah di sana selama beberapa hari, dan terjadilah pertobatan yang besar. Ada 3.000 orang yang bertobat, dan John Sung salah satu yang ikut ambil bagian di sana. Sejak itulah menjadi titik poin perubahan dalam hidupnya. Dia mulai ikut di dalam pelayanan-pelayanan gereja dan mulai melayani Tuhan. John Sung melayani di Tiongkok, dan dia adalah seorang yang cerdas, yang brilian dalam pikirannya. Dan kemudian dia berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin melanjutkan studi di Amerika. Maka saudara, ayahnya mengizinkan dia mengambil studi dengan didukung oleh jemaat-jemaat untuk membantu pendanaan. Dan John Sung kemudian berangkat ke Amerika. Dia melanjutkan studi ke Ohio Wesley University, dan di sana ia berhasil lulus mengambil bidang kimia dengan 2 major yang lainnya. Dia mendapatkan cum laude. Lalu John Sung mendapatkan tawaran ke berbagai universitas untuk melanjutkan studi. Akhirnya dia mengambil studi, dia melanjutkan S2-nya di Ohio State University. Dan karena kecerdasan dia hanya menyelesaikan S2-nya selama 9 bulan. Dan dia lalu melanjutkan studinya lagi S3, doktor, di tempat yang sama. Walaupun dia mendapatkan tawaran di Harvard, tetapi dia tetap melanjutkan di tempat yang sama. Dan dia menyelesaikan doktoralnya hanya dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Saudara, John Sung kemudian berminat di dalam hal-hal teologi, dan dia belajar teologi di Union Theological Seminary. Dan disinilah terjadi kegoncangan iman di dalam diri John Sung, karena dia mulai belajar hal-hal yang berbau liberalisme, sehingga ini sangat mempengaruhi John Sung di dalam kehidupannya di kemudian hari. Dan dia mulai membaca buku-buku filsafat kuno yang membuat dia semakin tergoncang. Akhirnya dia dianggap ada sesuatu yang berbeda, yang aneh, dan dimasukkan ke dalam satu rumah sakit, dan di sanalah dia dirawat selama 6 minggu. Tetapi disinilah
Jonsung kemudian selama masa-masa itu membaca Alkitab 40 kali. Dari awal kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Terjadi perubahan di dalam hidup Jonsung, dia kembali kepada Tuhan dan dia berniat ingin kembali ke Tiongkok. Dan di sanalah dia dalam perjalanannya, Jonsung menaiki kapal dan dia membuang seluruh ijazah dan medali yang diperolehnya. Hanya satu yang disisakan, yaitu ijazah doktor untuk diberikan kepada ayahnya. Jonsung pada waktu di Tiongkok mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari seorang jenderal untuk memegang jabatan penting di pabrik senjata. Tetapi Jonsung menolak. Pada waktu di Tiongkok itu, ia kemudian harus menerima kenyataan karena dia sudah dijodohkan sejak kecil dengan seorang wanita. Tekanan dari pihak keluarga wanita membuat dia tidak dapat menghindari. Dan kemudian diteguhkanlah pernikahannya dengan pasangannya dan mereka menikah. Jonsung tidak terlalu mengenal wanita itu dan tidak tahu dia Kristen atau tidak. Sebetulnya ia tidak begitu berniat untuk menikah, tapi ia kemudian mengalah. Jadi tidak heran di dalam perjalanan hidup keluarganya, Jonsung tidak menjadi suami yang baik atau ayah yang penuh dengan kasih sayang. Selama berkeluarga, ia sering bepergian melayani. Dan istrinya juga adalah seorang yang lekas marah. Dengan tabiat Jonsung yang demikian, keadaan menjadi tambah rumit. Melalui perkawinannya lahirlah 3 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Namun anak laki-lakinya tidak berumur panjang. Pada waktu lahir anaknya Jonsung, di mana pada waktu itu Nyonya Sung, bayinya berusia 3 bulan, sakit keras. Bayi itu meninggal beberapa hari kemudian, dan Jonsung sesudah 3 hari bayi tersebut dikuburkan, ia meninggalkan rumahnya dan melanjutkan pelayanan misinya. Dia berkhotbah ke berbagai wilayah di Asia, termasuk ke Indonesia juga, ke daerah-daerah seperti Bogor hingga ke Surabaya. Dan saudara-saudara, pada akhirnya Jonsung melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Namun karena keadaan tubuh yang lemah, akhirnya Jonsung tidak dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Pada tanggal 16 Agustus 1944, keadaan Jonsung sudah semakin melemah. Ia mengatakan pada istrinya bahwa ia akan meninggal. Ia tidak sadarkan diri pada waktu malam, dan dia sempat mengungkapkan satu kalimat kepada istrinya untuk menghibur Nyonya Sung. Dia mengatakan kepada istrinya, "Jangan takut, Tuhan Yesus ada di depan pintu. Apakah yang harus ditakutkan?" Maka pada tanggal 18 Agustus, Jonsung meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 42 tahun. Jonsung dipanggil Tuhan saat para sahabatnya berdoa di samping tempat tidurnya.